Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi. Demikian juga dengan kekerasan atau pelecehan seksual, terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi dari segala bidang. Kekerasan yang menimpa perempuan dapat terjadi di mana saja, di ruang publik maupun di ruang privat. Kekerasan ini ada yang menimbulkan kerugian fisik dan ada yang tidak. Pelecehan seksual atau sexual harassment pertama kali dinamakan pada tahun 1975. Sebelumnya, ia belum muncul karena tindakan-tindakan pelecehan tersebut masih dianggap hanyalah tabu. Sampai pada akhirnya tindakan-tindakan tersebut menjadi nyata. Pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja sebenarnya bukanlah hal yang langka terjadi. Pelecehan seksual diakui dapat menimpa siapa saja, seperti kelas ekonomi, ras, jenis kelamin, apapun. Ketika pelecehan seksual lebih dilihat sebagai isu kekuasaan daripada isu penyerangan, diberlakukanlah pendekatan hukum kerugian yang lebih melihat dan menekankan pada perilaku seksual yang tidak pantas. Tanggapan dari kaum feminis, pelecehan seksual dapat terjadi dikarenakan relasi kekuasaan yang tidak imbang, di mana perempuan memiliki kedudukan yang inferior. Relasi kekuasaan yang tidak imbang antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terlihat dari bentuk fisik saja, namun secara umum ketimpangan ini juga dapat dilihat dari siapa yang memegang kekuasaan di ranah politik, sosial, ekonomi, dan pemerintah, di mana kaum laki-laki lebih memilih andil besar daripada kaum perempuan. Kasus yang saya ambil adalah jerit korban kekerasan seksual menanti keadilan di tengah trauma. Hari ini setahun lalu menjadi hari yang tidak pernah terbayangkan oleh AF. Tragedi berbuat trauma menimpa perempuan asal Bintaro, Tenggarang Selatan tersebut. Peristiwa itu masih jelas membekas dan tidak pernah terlupa sepanjang hidupnya. AF mulai melihat sedikit titik terang kasus kekerasan seksual yang dialami pada tanggal 13 Agustus 2019 lalu. Polisi menangkap RI yang diduga memperkosa AF di kediamannya di kawasan Parigi, Pondok Aren, Tenggarang Selatan. Setelah kisah tersebut dituturkan korban melalui media sosial, setahun bagi AF adalah waktu yang panjang untuk mencari kepastian penegakan hukum atas apa yang dialaminya. Sebagai korban, dia menunggu kabar baik pelaku ditangkap dan dihadapkan ke meja hijau. Jalur formil hukum dia tempuh dengan melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian. Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah menjadi korban kekerasan seksual dan menyimpan trauma berkepanjangan, AF kembali menjadi korban untuk kesekian kalinya. Selama setahun menunggu pelaku ditangkap, AF mengalami teror yang dikirim pelaku kepada dirinya di media sosial. Ketakutan pun menghadapinya. AF membagikan tanggapan pesan pelaku di media sosial yang meminta maaf kepadanya. Saat itu pelaku meminta maaf soal kepala korban yang terluka dan mengaku tidak bermaksud melakukan itu. Namun lama-kelamaan berbuah menjadi teror. Pada hari kebersamaan, dia atau pelaku memutuskan untuk mengirimnya pesan. Pertama meminta maaf, tetapi kemudian mengancam lagi dan meneror IG lamanya, kata AF seperti dilihat pada unggahan media sosial miliknya. Kabar baik diterima, akhirnya polisi merespon kisah AF dan menangkap RI beberapa hari setelah kisah itu viral dan menjadi buah bibir di masyarakat. Ketika kepastian soal pemerkosaan ditangkap, AF terpikir media sosial menjadi jalan lain yang ditempuh untuk mencari keadilan tersebut. Langkah kepolisian tersebut direspons sebagai masyarakat. Teori yang saya gunakan adalah teori feminisme liberal.
Feminisme liberal merupakan pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Begitu pula pada perempuan. Gerakan feminisme telah dan terus mengempanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara dan menghilangkan kesenjangan upah gender, untuk memilih properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dan memiliki cuti kehamilan. Feminis juga berupaya untuk memastikan akses terhadap aborsi yang ilegal dan integrasi sosial, serta untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan dalam berpakaian dan aktivitas fisik yang dapat diterima sering menjadi bagian dari gerakan feminis. Hal tersebut terbukti maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi dan menjadi latar belakang adanya rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Oleh karena itu, akibat beberapa persoalan tersebut menjadi urgensi untuk segerakan disahkan. Sahkan RUU PKS.